mendapatkan rahmat dan hidayah, serta kita mendapatkan satu yang jadi buah pemikiran kita untuk kemajuan negeri dan bangsa kita, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadir pada jemputan para undangan yang dimuliakan, untuk tidak mengulur waktu, marilah sama-sama di awal sebelum kita menunjukkan acara, ada baiknya marilah kita mohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan acara kita ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan satu apapun, yaitu kita awali dengan doa. Namun perlu saya sampaikan, apapun hajat dan tujuan kita pada malam hari ini sesuai acara yang telah disusun, yaitu kunjungan kerja dari anggota DPRI Komisi 5 Dapil, yaitu Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM. Inilah tema kita pada malam hari ini. Dan begitu, sebelum kita lanjutkan acara ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar berjalan acara ini lancar dengan mengharapkan rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu kami persilakan kepada Bapak Al-Mukarram Al-Ustaz Sauri untuk dapat menyampaikan doa khusus kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qa'ili fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Haji Ansar kursi ini tak masuk, abang aja. Yaitu anggota DPR RI, kemudian wabil khusus sebagai tuan rumah yaitu Bapak Ketua DPRD Kabupaten Karimun, yaitu Bapak Yusuf Sirait, yang dimuliakan oleh Allah, orang tua kami, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang berbahagia Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama dengan kerendahan hati kita semua menyadari kesalahan kekurangan yang ada, yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur kepada Allah pada malam berbahagia ini, mudah-mudahan Allah memberi menambah nikmat kepada kita setiap detik dan saat, setiap waktu dan jam. Mudah-mudahan nikmat tersebut dapat kita peroleh dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua hamba-hamba yang pandai mensyukur nikmat Allah. Kemudian salawat dan salam marilah kita doakan kepada junjungan alam yang Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan wadil qawli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara kita, marilah kita bersama-sama bermohon kepada Allah dan bermunajat kepadanya. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah Allah dan diperkenankan Allah segala hajat kita semua dan segala yang berhajat kepada kita. Mudah-mudahan pada malam yang berkah ini kita senantiasa mendapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada bala, daripada wabak, daripada penyakit yang berjangkit, daripada virus yang mematikan. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit-penyakit tersebut dan diturunkan penawar kepada kita semua, wabil khusus Kabupaten Karimun dan Provinsi Kepulauan Riau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yataqabbal minal jama'a khalisan li wajhillahil karim wal muqarrabin ilal jannatin na'im ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi Sayyidina Abi Bakar Umar Utsman wa Ali kibatus sahabat Rasulullah ajma'in
وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيت أمته أجمعين. شيء لله لهم الحاجة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة سيدنا سلطان الأولياء الشيخ محي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده كما ينبغي لك الكريم وعظيم السلطان. اللهم صل على محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عدل الدرجات وتبلغنا بها صلاة من جميع الخيرات في الحياة وعند الممات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مسبب الأسباب الرحمن الرحيم والمؤمنين منزل الكتاب مالك يوم الدين ملكه لا يفنى هو السميع الحساب. إياك نعبد عبادة عبد المتفكرين على الألباب وإياك نستعين استعانة الخائفين من تخافي ومن إسبال العذاب. اهدنا الصراط المستقيم هداية درد الذين بالأبواب صراط الذين أنعمت عليهم نعمه دنيا بنايين يوم يقوم الحساب غير المغضوب عليهم كل مغضوب عليهم الكفارة الجهاد للسند الصواب ولا الضالين آمين يوم يقوم بالصواب وأما أبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كتب الله له ألف حسنة. بسم الله الكفي بسم الله الشفي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في السماء بسم الله يختفي وبه أختتم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أنت
أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام الله الكبير وقصة الكبير ووجة الكبير كلك فيك فنيلك في عما لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني ولا أهلي ولا أولادي ولا مالي ولا أصحابي ولا أديانهم ولا أموال ألفاف لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إن دخل في صورة سليمان من المشرق إلى المغرب للذات وقوة وجبريل وميكائيل وإسرافيل وإزرائيل وملك سليمان من المشرق إلى المغرب جن وإنس وريحا وراما سلاما كثيرا جل الإبليس والشيطان بسم الظلمات والنور ربنا تقبل سليمان برحمتك يا أرحم الراحمين ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وعافية في علمنا وبركة في رزقنا اللهم بحق الفاتحة وشر الفاتحة ونور الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم عبادي يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء الرحمن ويا دافع البلاء الرحيم غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وباب النعمة وباب الرزق وباب القوى وباب الصحة وباب السلامة وباب العافية وباب الجنة اللهم اجعلك من قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع من نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع بك من هؤلاء الآباء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل إذا شئت سهلا ربنا افتح بيننا بين قومنا بحق خير الفاتحين إن الله والرزاق ذو القوة المتين نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين فالله خير ناصرا وأرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظام والجرائم يا كريم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Orang jauh berkirim surat berkali-kali dibaca juga. Yang datang jauh-jauh ini membawa ajat supaya kita senang menerima. Tinggi-tinggi segunung ledang, tinggi lagi sematahari. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Ansar Ahmad dari Kefri. Pagi-pagi menebang bakau ditebang di Sungai Batin. Selama ini kami dah tak risau, rupanya dah ada pilihan hati kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selah, Pak Haji nanti jawab. Terima kasih kepada Bapak Saudi dengan doa, mudah-mudahan kita semua insyaallah diberkahi. Insyaallah. Amin. Untuk selanjutnya kata sambutan dari tuan rumah yaitu dari Bapak Juksiran. Untuk itu kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam bahagia untuk kita semuanya.
yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita banggakan, dan abang kami juga, guru kami, ketua kami hadir bersama-sama kita, Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM selaku anggota DPR RI Komisi 5 daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, ketua maupun anggota Region Veteran yang hadir memenuhi undangan kami pribadi. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua. Yang kami hormati bapak-bapak jemaah Masjid Al-Muhajirin, Al-Muhajirin Tempat Permai, Al-Muhajirin Jelutung, bapak-bapak dari Masjid Perumahan Puri Granit, Masjid Baitul Jamil, beberapa jemaah yang hadir bersama kita, bapak-bapak, ibu dari Kelurahan Darussalam pada umumnya, dan sangat kami hormati, kami muliakan Pak Ustadz Sauri yang telah memimpin doa kita tadi, dan seluruh para undangan, baik itu dari kader Partai Golkar dan terkhusus dari rekan-rekan fraksi Partai Golkar, anggota DPRD Kabupaten Karimun yang hadir bersama-sama kita pada hari ini, yaitu dari Dapil Moro ada Pak Samsul. Diri Pak, biar kenal. Ini adalah Ketua DPRD, anggota fraksi Golkar, duduk di Komisi 2, bagian Keuangan dan Anggaran. Kemudian Bapak Raja Rabiza dari Dapil Moro juga, tinggal di Kelurahan Darussalam, yaitu di Perumahan Puri Granit, adiknya Bapak Raja Bahtiar. Kenal kan? Nah, dia ini adalah anggota komisi, wakil ketua Komisi 3 dan ketua fraksi Partai Golkar. Ada lagi yang lain barangkali belum sampai dan saya sendiri tak perlu saya kenalkan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tentunya pada malam hari yang berbahagia ini kami menyampaikan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Ibu semua yang telah dapat hadir memenuhi undangan kami dalam rangka kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Bapak Haji Ansar Ahmad. Beliau selaku masih aktif sebagai anggota DPR RI Komisi 5. Selama beliau menjabat sebagai anggota DPR RI yang diantar oleh masyarakat Kepulauan Riau dalam lebih kurang waktu menjalankan tugas 10 bulan dengan perolehan suara sebesar 138.000 kalau nggak salah Pak. Masyarakat Kepulauan Riau mengantar suaranya 138.000 dan tertinggi di Kepulauan Riau. Nomor 2 di Sumatera, kalau nggak salah Pak ya. Nomor 2 di Sumatera. Dan hari ini adalah kunjungan kerja beliau. Jadi perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, juga hadir bersama kita dari Bapak-Bapak keamanan yang membantu keamanan kita malam hari ini, dari Bapak-Bapak pengawas pemilihan umum. Kami hormati, hadir juga bersama-sama kita memantau jalannya acara ini. Tentunya kami perlu klarifikasi bahwa malam ini adalah malam ajang silaturahmi Pak Ansar, tatap muka, melepaskan rindu, mungkin sekaligus pamit ya. Beliau akan menyampaikan ucapan terima kasih nanti. Perlu Bapak Ansar ketahui bahwa di Kelurahan Darussalam ini mungkin tidak sedikit juga ya perwakilan Bapak datang ke TPS waktu itu pengen Bapak menjadi anggota DPR RI, dan alhamdulillah kita hari ini ketemu langsung dengan orangnya, walaupun kemarin kita pernah melakukan pertemuan-pertemuan yang singkat di acara yang kami lakukan. Namun malam hari ini kita berhadapan langsung. Beliau akan menyampaikan sesuatu kepada masyarakat di lingkungan pemerintah Kecamatan Merabar, khususnya Kelurahan Darussalam. Di tahun 2015 yang telah lalu, beliau pernah mencalonkan diri untuk maju sebagai
wakil gubernur saat itu yang tidak berdampingan dengan Bapak Suryo Satyono. Pada saat itu juga tidak mengecewakan Pak Ansar di Kelurahan Darussalam. Makanya itu beliau berkeinginan bertemu Bapak-bapak sekalian. Barangkali sekalipun tidak secara keseluruhan, ini perlu beliau sampaikan. Ibarat kata Melayu, jangan nampak muka balik tak nampak punggung, ya. Dan bahkan kami selaku kader, kami selaku pengurus, yang mana beliau adalah hari ini masih melekat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar setelah 3 periode menjadi Ketua Partai Golkar. Dan kami selaku kader di sini berkewajiban menggerakkan segala program-program dan kegiatan-kegiatan yang beliau jalankan. Untuk Bapak-bapak ketahui, tahapan pemilihan umum akan mulai berlangsung setelah penetapan dan pengambilan nomor urut. Jadi sampai hari ini kita belum ada agenda pemilihan umum karena masing-masing bakal calon belum mempunyai nomor urut dan belum ditetapkan sebagai bakal calon. Jadi kami berharap kepada bapak-bapak yang hadir pada hari ini, sampaikanlah kalau memang ada aspirasi yang akan kita sampaikan. Mudah-mudahan sebenarnya kalau kita melihat waktu yang beliau menjalankan sebagai anggota DPR selama 11 bulan ini, paling-paling maksimalnya 8 bulan atau 7 bulan. Kita lihat bersama tadi, selama 8 bulan itu tidak sedikit aspirasi masyarakat Kepri yang diperjuangkan oleh beliau di Senayan sana. Salah satunya yang kita impikan, yang itu dambakan, kalau orang baru berencana, beliau sudah berdebat di Komisi 5 untuk memperjuangkan bandara kita yang runway-nya masih kurang 600 meter. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ini informasi pembangunan saya sampaikan karena dia tetap searah antara provinsi, kabupaten, dan pusat. Informasi ini kami sampaikan bahwa kita harapkan 2021 bandara ini sudah selesai atas kerjasama yang terbangun antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Antara lain, Bandara Sungai Batu masih memerlukan 600 meter, yaitu perpanjangan runway di sisi laut. Ya, jadi bapak-bapak yang tidak tahu kami sampaikan di sisi laut kita teruskan sepanjang 600 meter dan anggaran itu utuh dari pemerintah pusat yang nilainya sampai 100 miliar lebih sampai tuntas. Belum lagi pelabuhan Selat Marco yang nilainya sampai 250 miliar. Ya. Kalau kita pikirkan ngapain Pak Ansar tinggalkan itu, dah duduk di pusat enak-enak. Istrinya sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Riau, saya pernah di sana juga 1 periode. Sekarang istri Bapak Ansar adalah wakil ketua Komisi DPR Riau. Kenapa Pak Ansar harus berniat menyampaikan niatnya untuk memimpin Pulau Riau? Ya, nanti jawabannya akan disampaikan beliau dan kami harapkan Bapak Ibu dapat mendengarkannya secara seksama, bahkan barangkali kita selalu mendoakannya supaya beliau tetap sehat. Ya, kami juga selaku kader Partai Golkar tidak keberatan melepaskan dia untuk melepaskan jabatan anggota DPR RI bertungkus lumus 2019 yang telah lalu dengan nilai suara yang tidak tanggung-tanggung. Kok segampang itu Pak Ansar meninggalkan? Tentunya ada yang harus beliau sampaikan, ada yang beliau paparkan, dan kita simak bersama-sama. Dan harapan kita lebih mendapatkan daripada yang kita dapatkan sekarang. Karena ada kekuatan kebijakan politik ekonomi, politik anggaran pada saat beliau menjadi pemimpin di birokrasi. Pada saat beliau menjadi pemimpin di politik, di legislasi, anggaran pemerintah provinsi dikelola oleh pemerintah.
DPRD hanya mengawasi dan mengesahkannya saja, tapi pertanggungjawabannya yang menggerakkan anggaran 4, sekian triliun di Pulau Riau ini adalah gubernur. Jadi kalau Pak Ansar di Komisi 5 hanya berkisar dengan bidangnya saja, perhubungan dan pembangunan fisik. Seorang kepala daerah mempunyai wewenang lebih luas. Nanti beliau jelaskan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih yang dapat kami sampaikan bagi saudara-saudara saya yang dari Teluk Senang, dari Baparman, dari Jerusalem, dari Gunung Punang, khususnya Kecamatan Murah Barat. Barangkali tidak dapat kita undang semua karena kita dibatasi dengan situasi COVID-19 yang belum berakhir. Dan informasi pada kita semua, alhamdulillah tahap demi tahap pemerintah daerah konsen, ya, fokus menyelesaikan persoalan COVID di Kabupaten Karimun. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat menjaga, dapat bekerja sama membantu pemerintah menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Karena sampai hari ini dari 36 yang positif, alhamdulillah sekarang tinggal 1 lagi di rumah sakit kami. Inilah kerja keras pemerintah daerah bersama tim gugus tugas. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini apabila yang satu sehat, Karimun kembali lagi menjadi 0 dan kembali lagi menjadi zona hijau. Apabila kita tidak pandai menjaga, dikhawatirkan kembali lagi ke zona kuning. Sekarang kita masih zona kuning, tinggal 1 orang. Dan alhamdulillah, dan kabar yang terbaik kedua untuk Bapak Ibu dan warga masyarakat sekitar sini, sekarang lagi pelaksanaan MTQ tingkat provinsi. Tadi kita dapat telepon dari sana bahwa Kabupaten Karimun sudah sekian kalinya masih mendapat juara umum di MTQ provinsi. Terima kasih yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, kata sambutan dan sekaligus pengarahan tentang kunjungan kerja sebagai anggota DPR RI Komisi 5 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ansar Ahmad SMM kepada Bapak waktu dan tempat yang segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Selamat malam dan salam bahagia untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait Pak Yusuf Sirat yang juga Ketua DPRD Kabupaten Karimun beserta istri dan keluarga. Terima kasih telah menyediakan tempat pertemuan malam hari ini. Kemudian Prisman Lalela, namanya 2 hari ingat, 1 hari lupa. Prisman Lalela, beliau sekretaris Partai Nasdem Kabupaten Karimun, sekretaris tim arah kemana kata saya? Arah Kabupaten Karimun. Arah aman. Anggota DPRD Kabupaten Karimun, adinda saya Pak Samsul dan Pak Rafizar dan mana nih? Iya. Dan
kami cintai orang-orang tua kami sekalian, tokoh-tokoh masyarakat yang juga para veteran, Pak Ahmad Jambi dan bapak-bapak yang lain. Mohon maaf mungkin saya belum tahu namanya satu-satu Pak. Kemudian Pak Imam kita, terima kasih tadi atas doanya. Kemudian yang saya muliakan orang-orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, para imam, para pengurus masjid, tokoh-tokoh lembaga adat Melayu, Pak RT, Pak RW, tokoh pemuda, kemudian jamaah masjid, selanjutnya ada Panwaslu, ada teman-teman media, Bapak Ibu, warga Kecamatan Meral Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ucapan kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beriring salam mari pula kita hadiahkan ke hadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi catatan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka melanjutkan tugas-tugas pengabdian kita di tengah-tengah masyarakat yang kita cintai. Bapak Ibu, saya berterima kasih, merasa bahagia malam hari ini dapat bertemu bersilaturahim dengan masyarakat Kecamatan Meral Barat yang diinisiasi oleh Pak Yusuf Sirat. Izinkan saya antarkan rasa bahagia itu dengan 2 bait pantun. Tinggi sungguh pohon rambutan, tinggi pula pohon mengkudu. Saya datang ini bukan hanya nak sekedar pertemuan, tapi datang nak melepas rasa rindu. Hingga burung di atas dahan, tinggi terbang burung merpati. Terima kasih saya ucapkan kepada masyarakat Kecamatan Meral Barat yang baik-baik hati. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih. Tadi Pak Yusuf Sirat sudah sampaikan bahwa pemilu kemarin, alhamdulillah, berkat bantuan Bapak Ibu, saya berhasil dengan izin Allah memperoleh suara terbanyak, hampir 138.000 suara. Kemudian diikuti oleh Pak Asman Abnur 70.000 suara lebih dari PAN. Kemudian Pak Sturman Panjaitan 54.000 lebih. Kemudian Pak Nyat Kadir 51.000 lebih. Saya tadi sudah dikatakan bertugas di Komisi 5 dan di Badan Anggaran. Alhamdulillah saya sudah 8 bulan di sana. Saya berusaha menyampaikan semua aspirasi-aspirasi strategis kita dan juga mendorongnya. Tapi memang Bapak Ibu, saya merasakan gitu. Posisi seorang anggota DPR RI itu cukup strategis. Tapi kita memang hanya sebatas bisa menyampaikan aspirasi dan mendorong. Dan kita tidak bisa memastikan apa yang kita sampaikan itu akan dilaksanakan dan berhasil. Karena di Komisi 5 saja ada 56 anggota DPR yang hampir setiap rapat dengan pendapat sebagian menyampaikan usulan-usulan daerah. Dan kita DPR itu karena menjaga kode etik kita, memang kita tidak pernah datang ke kementerian-kementerian Pak sendiri-sendiri. Karena kita juga punya tugas di bidang pengawasan. Jadi untuk menjaga itu, kami kalau menyampaikan masukan hanya melalui rapat dengar pendapat seperti itu. Maka memang kadangkala sebaik apapun konsep berpikir kita, bisa saja menjadi konsep indah di atas kertas. Nah kebetulan Pak Ketua Umum DPP Golkar, Pak Erlangga Hartarto, beberapa kali bicara sama saya, Pak Ansar, ke depan kita buat Kepri ini kaya, katanya gitu. Saya bilang alhamdulillah Pak, terima kasih. Banyak kali kalau rapat fraksi dia bilang begitu. Nah ternyata memang ujung-ujungnya dia berkeinginan betul agar saya bisa maju menjadi calon gubernur di Kepri ini. Nah, karena harus meninggalkan jabatan, harus berhenti dari anggota DPR RI,
Maka saya berunding dulu lah kemarin sama keluarga, sama istri saya. Kalau pikir kepentingan saya pribadi, kata Pak Yusuf tadi, rasanya ya sudah cukup lah. Baru 8 bulan belum hilang capeknya. Tapi ternyata ada kenduri besar yang Pak Erlangga inginkan. Karena dalam waktu dekat ini, beliau akan satukan semua kawasan Bintan, Batam, Bintan, dan Karimun ini menjadi kawasan ekonomi khusus secara menyeluruh. Jadi tidak separuh-separuh lagi. Sekarang Karimun sebagian-sebagian, Bintan sebagian-sebagian, Batam menyeluruh. Tapi laut-laut pun tidak termasuk FTZ, kan aneh. Sulit bagi para investor untuk menanamkan modalnya karena perlakuannya berbeda-beda. Nah, maka ke depan Bapak Ibu, Pak Erlangga ingin satukan nih. Saya tidak tahu sinyalnya, mungkin dia ingin punya teman berdiskusi ke depan gitu. Kalau pemimpinnya bisa matching sama dia gitu, dengan dia berpikir. Akhirnya di Pulau Penyengat ditanya wartawan, dia bilang, wartawan tanya, Pak siapa ini calon dari Golkar? Dia tunjuk saya ini Pak Ansan. Maka Bapak Ibu, saya kalau menyatakan tidak bisa dipecat juga saya. Akhirnya setelah saya timbang-timbang, ya bismillah saya mundurlah dari DPR. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya merasa punya tanggung jawab untuk membangun daerah ini ke depan lebih cepat. Saya ingin jadikan Batam, Bintan, Karimun ini menjadi pasar besarnya Kepri ke depan. Kalau pasar besar ini Bapak Ibu terwujud dengan memberikan berbagai fasilitas, kemudahan-kemudahan orang berinvestasi, saya kira apa saja hasil-hasil dari kabupaten kota lain pasarnya tersedia. Dan itu insya Allah tidak terlalu sulit bisa kita wujudkan. Karena tidak ada alasan Kepri ini tidak maju Bapak Ibu. Kita punya potensi besar, diberikan fasilitas khusus oleh pemerintah pusat, kawasan ekonomi khusus. Di dalam tata ruang nasional kita kawasan strategis nasional. Maka Bapak Ibu, saya yakin ke depan bisa maju. Kemudian saya ini Bapak Ibu dulu memimpin Golkar 15 tahun, Golkar Provinsi. Saya memang tidak pernah jadi anggota DPRD. Maka saya tidak pernah menjabat sebagai anggota legislatif, Pak. Chemistry saya ini, latar belakang saya dari dulu di pemerintahan. Saya dulu 10 tahun pegawai negeri sipil, masih satu kabupaten zaman Pak almarhum Haji Abdul Manan. Saya jabatan terakhir saya dulu kepala bagian perekonomian. Saya mundur karena maju wakil bupati dulu 5 tahun. Kemudian saya nyambung lagi jadi bupati Kabupaten Kepulauan Riau. Waktu itu sebentar karena namanya sama dengan provinsi, saya rubah namanya jadi Kabupaten Bintan. Alhamdulillah saya hampir sama-sama Pak Nurdin. Pemilihan kedua di Bintan itu tanpa ini tanpa itu, alhamdulillah masyarakat Bintan memberikan apresiasi kepada saya, plus minus 90% lebih sedikit saya dipilih oleh masyarakat Bintan. Nah Bapak Ibu, pengalaman saya 10 tahun itu insya Allah akan saya gunakan untuk membangun Kepri. Tidak satu pun di Bintan itu proyek-proyek besar yang mahal itu saya bangun pakai APBD. Semua saya cari dari pusat. Karena APBD kita kecil dulu, masih 500 miliar aja. Saya bolak-balik cari ke pusat. Rasa saya lebih dari 1,2 triliun saya dapat uang membangun macam-macam. Kalau Bapak Ibu pernah lewat dari Tanjung Pinang ke Uban, jalan baru yang 6 jembatannya itu 600 miliar semua dari pusat. Jalan Trikora sampai ke ujung Berakit itu yang kawasan klaster wisata kedua itu saya kira hampir 80-90 miliar dari pusat. Di ujung Berakit itu ada ferry terminal internasional, nanti ke Johor 50 menit. Saya kira lebih dari 200 miliar karena pengerukan alurnya banyak. Semua saya cari dari pusat. Tembok-tembok penahan pantai sepanjang Trikora semua dari pusat. Bapak Ibu, Pulau Tambelan rasanya tidak mungkin itu karena penduduknya hanya 5.000. Tapi 8 kali saya tongkrongin itu Dirjen Perhubungan Udara. Akhirnya terbangunlah bandara di Pulau Tambelan itu. Sudah selesai dan orang Tambelan sudah bisa pulang kampung pakai pesawat sekarang Pak. Dulu kalau pakai kapal mau 16 jam, 17 jam. Alhamdulillah Bapak Ibu. Lalu APBD untuk apa? Memang saya pakai untuk memproteksi masyarakat. Apa yang tidak kita berikan di Bintan ini? Mudah-mudahan nanti saya bersama Pak Yusuf Sirat dan kawan-kawan bisa melakukan hal yang sama. Dan mudah-mudahan ya kita doakan kalau arahnya benar, amanlah semuanya insya Allah Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sekalian, insya Allah
Apa yang tidak kita berikan di Bintan itu, orang meninggal dunia aja kita santuni 2 juta rupiah pakai APBD 1,5 miliar, 2 miliar saya anggarkan gitu. Bukan berarti saya menganggarkan untuk mendoakan orang Bintan banyak meninggal, tidak. Saya menjaga jangan sampai kalau ada yang meninggal dia tak punya duit pula, nak kapan nih, nak ini, nak itu. Berdosa lah pemimpin itu Bapak Ibu. Nah kemudian kalau anak-anak sekolah susah, dia mesti pakai kendaraan, mesti beli minyak, kadang-kadang tabrakan, ibu-ibu laporlah ke saya. Kita beli 58 bus sekolah gratis tiap hari akan jemput anak sekolah di Bintan. 18 kapal sekolah tiap hari antar jemput anak sekolah dari pulau ke pulau gratis, tidak kita pungut bayaran. Saya sering kirim orang-orang Bintan kalau sakit ke Jakarta, sakit kanker, sakit jantung di rumah sakit Harapan Kita, rumah sakit Darmais, macam-macam. Boro-boro dia mau berangkat, uang tak ada. Mau sewa rumah di Jakarta tak mampu dia Bapak Ibu. Kita beli rumah singgah di Jakarta besar. Kamarnya ada 9, 10, 11, saya pun tak hafal lah. Tiap-tiap kamar kita kasih 2 tempat tidur, kasih AC, kasih mesin cuci, kasih ambulan, kasih Indomie apa teh kopi di situ. Sebulan 2 bulan pun dia terjamin di situ, tak perlu pikir-pikir bayar. Kadang-kadang kalau berangkat juga Bapak Ibu, kalau mereka urus prosesnya di Pemda itu, kadang-kadang sudah meninggal baru selesai Bapak Ibu. Saya punya operasional bupati itu 23 juta tiap bulan. Saya taruhlah di dinas kesehatan 17 juta, 18 juta. Kalau mereka sakit mau pakai, mereka tinggal pakai aja. Kalau pulang nanti dia klaim, dia dapat uang, ditaruh di situ lagi jadi banyak uangnya. Orang-orang Bintan yang berobat tinggal pakai itu dia mau berangkat Pak, karena dia butuh itu, orang susah semua. Nah Bapak Ibu, orang-orang tua di Bintan itu memang tidak ada yang terlantar lah. Orang-orang tua yang sebatang kara, atau yang punya anak tapi anaknya tak sanggup ngurusnya karena mungkin susah ini itu. Kita bangun rumah bahagia Bintan. Ada 2 rumah besar, gedung besar. Nenek-nenek di situ ada 40 orang tuh. Ada juga yang dari Karimun, dari Anambas. Kita tumpangin aja. Kakek-kakek di sana ada 10 apa 11 itu Bapak Ibu. 300-400 juta paling 1 tahun. Saya pikir bukanlah berarti uang itu dibandingkan APBD yang mungkin 500-600 miliar. Dibandingkan dengan kebahagiaan saya sebagai pemimpin. Karena saya yakin orang-orang tua itu setiap hari pasti mendoakan para pemimpin. Kita sediakan rumah bahagia. Saya punya program 1 rumah 1 sarjana. Saya selalu mendoronglah anak-anak di pulau-pulau itu 1 rumah mesti ada anaknya 1 sarjana. Kenapa Bapak Ibu? Supaya keluarganya ada yang memproteksi, tidak dibodoh-bodohin orang gitu kadang-kadang. Saya pidato lah di Pulau Mantang. Saya bilang ibu-ibu kuliahkan anak ya Bu tinggi-tinggi. Ibu-ibu tuh tunjuk di depan saya. Pak, tak usah suruh aja Pak, itu anak kami itu Pak, sarjana nganggur, kata dia. Bapak pikirlah itu. Kalau lah saya datang lagi Pak ke situ 2-3 bulan, saya pidato yang sama, pasti dia bilang, ini bupati ini pembual nih, banyak bohong. Betul gak? Ibu-ibu sekarang tuh hebat-hebat, taring semuanya. Nah, kata dia pasti pembual nih. Pulang saya Bapak Ibu, saya pikirlah ini tak boleh saya biarin. Saya panggil dinas pendidikan, dinas tenaga kerja saya, tolong data itu sarjana-sarjana di Bintan yang belum kerja masih nganggur berapa banyak, undang dia ke aula kantor bupati. Kita undang lah, adalah 70-80 orang yang waktu itu datang. Saya tanya mereka, mau tak bantu saya sementara Anda belum dapat kerja? Kerja apa Pak? Bantu kita sementara jadi sarjana-sarjana penggerak pedesaan. Mau dia, kita taruh di desa-desa, ada yang 1 orang, ada yang 2 orang. 1 bulan kita kasih 2,5 juta, yang jauh-jauh 3 juta, alhamdulillah. Sampai dia dapat kerja nanti. Bagi saya Bapak Ibu, program 1 rumah 1 sarjana saya berhasil, dan saya bisa sementara menyelamatkan psikologis mereka karena mereka sarjana masih nganggur. Kecewa orang tua muliakan anak, susah-susah mengurangi makan yang enak-enak demi anaknya kuliah. Setelah tamat jangan biarkan dia menganggur. Maka saya bilang, Pak Yusuf Sirat sama kawan-kawan, kalau Allah izinkan kita sama-sama ke depan nanti, kita kerjasama. Tidak boleh lagi ada sarjana-sarjana yang menganggur di Kepri ini. Kalau dia sarjana perikanan, tugaskan dia mendampingi kelompok-kelompok nelayan supaya ada proses edukasi bagi para nelayan. Kalau mereka, Bapak Ibu sarjana-sarjana
pertanian, biar dia mendampingi para petani-petani untuk mengedukasi petani. Intinya Bapak Ibu, intinya jangan sampai mereka menganggur karena berat beban psikologisnya. Apalagi sudah mau nak nikah pula ditanya mertua, kau kerja apa? Lama dia jawab tuh. Nah jawab apapun dia tak tahu tuh. Kasihan Bapak Ibu. Kita mesti pikirkan itu. Nah Bapak Ibu sekalian, tiap tahun anak-anak taman SMA yang tak nyambung tuh Bapak Ibu, saya pikirkan nanti Bintan itu, saya hitung gitu. Maka saya buka sekolah berasrama, sekolah pariwisata namanya Sahid Bintan Tourism Institute Internasional, kerja sama Sahid Jakarta. Tapi di Poma 1 tahun aja, supaya uang Pemda tak habis. 1 tahun itu 120 anak, 130 anak, saya kasih 1 anak itu 15 juta rupiah. 6 bulan dia di situ belajar, Inggrisnya dibaguskan. Saya taruh juga guru agama yang bagus supaya dia punya bekal iman juga itu yang bagus. Kemudian 6 bulan dia praktek di hotel-hotel. Kalau dia mau tamat, saya ikutkan dia uji kompetensi dari lembaga sertifikasi dari Australia, kemudian dari Sahid Jakarta dan dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Alhamdulillah setiap tamat mereka 95 sampai 98% diterima di hotel-hotel. 1.300 anak rata-rata yang sudah kita tamatkan, satu sekolahnya di Kijang, satu di Bintan Resort. 98% mereka bekerja di mana-mana. 40 sampai hari ini anak Bintan mendapat tempat bekerja di luar negeri bagus-bagus. Karena sekolah 1 tahun aja. Ada yang di Maldives, di Madagaskar, ada yang di kapal pesiar Amerika Royal Caribbean Cruise, ada di kapal pesiar Norwegia, ada di Dubai, ada di Qatar, ada di J Marriott Jakarta, ada di Jepang, macam-macam. Siapa bilang anak-anak juga tak mampu? Anak-anak taman SMA itu belum siap pakai, harus siap dilatih dulu. Maka ke depan Bapak Ibu, pendidikan-pendidikan singkat vokasi seperti itu, insya Allah akan kita perbanyak sebanyak-banyaknya. Supaya anak-anak punya bekal, punya sertifikasi. Jangan harap Bapak Ibu, anak kita taman SMA hari ini bisa diterima begitu saja di perusahaan-perusahaan asing multinasional itu. Kecuali pakai kata belice lah, berapa orang lah itu. Kecuali mereka punya sertifikasi khusus. Maka itu nanti mesti kita dorong. Kalau mungkin dia bersertifikasi internasional, supaya jangan inward looking saja, tapi outward looking. Bukan hanya berebut di pasar di dalam negeri aja, tapi kita lempar dia ke luar negeri mencari kerja yang bagus-bagus. Gajinya besar-besar Bapak Ibu. Dia dibayar bukan karena UMP, UMK, upah minimum kabupaten, upah minimum provinsi, tapi dibayar karena standar kompetensi yang mereka miliki, insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekolah-sekolah SMK banyak dibangun di Kepri ini, pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Tapi Bapak Ibu lihatlah, isinya masih sangat terbatas sekali. Padahal yang namanya SMK itu, outputnya Bapak Ibu, itu harus tenaga siap dan tenaga tampil untuk masuk ke pasar kerja. Gimana mereka mau link and match dengan pasar kerja kalau sekolahnya tidak lengkap? Maka harus kita lengkapi itu supaya outputnya terukur dan bisa langsung masuk ke pasar kerja karena mereka punya keahlian khusus Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita membangun saya membangun masyarakat di Bintan bukan hanya membangun fisik-fisik saja, tidak, tapi saya perlu juga melakukan change of behavior itu, merubah karakter dan perilaku mereka supaya lebih baik. Maka saya juga mendata pulau-pulau yang agamanya lemah. Ada 50 pulau-pulau yang dulu kita nilai agamanya lemah, saya minta tolong untuk Kemenak data. Saya kontrak 50 ustadz Bapak Ibu dari Gontor, dari mana-mana. Saya taruh di desa-desa itu. 1 bulan kita bantu 2,5 juta, yang jauh-jauh 3 juta. Untuk mendorong, membantu kita mentransformasi iman kepada mereka, membantu kita untuk membangun optimisme masyarakat bahwa hari depan mereka insya Allah akan lebih baik kalau mereka mau benar-benar berusaha dan bersungguh-sungguh. Bapak Ibu, situasi hari ini banyak orang depresi karena persoalan ekonomi, persoalan ini itu. Kita perlu bentengi mereka dengan iman. Kita perlu mengingatkan mereka. Jangan sampai mereka terjerumus. Banyak hari ini Bapak Ibu, orang yang menghabisi nyawanya sendiri. Ada anak yang menghabisi nyawa orang tuanya.
Ada orang tua yang bersama-sama anaknya mengakhiri kehidupannya. Begitu tragis dan sedih sekali. Kita tidak boleh membiarkan itu. Maka pemimpin juga mesti pikirkan itu. Siapa yang perpanjangan tangan kita yang bisa kita gunakan? Tentu para ulama, para ustadz. Kita Umaro hanya memberikan dukungan moral dan spiritualnya Bapak Ibu sekalian. Maka kalau Allah izinkan apapun ke depan, saya pasti bermitra dengan para ustadz, para juru dakwah, jemaah-jemaah tabligh dan lain sebagainya, karena mereka lah ujung tombak kita dalam membangun iman. Begitu juga mungkin agama yang lain, ada mentor-mentornya mungkin yang mereka gunakan untuk di desa-desa. Insya Allah Bapak Ibu, semua bisa kita lakukan jika kita bersungguh-sungguh. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Dan saya mohon Bapak Ibu, doa kita semua. Bukan saya mau tamat-tamat, tidak. Saya sudah cerita tadi. Saya rela kok meninggalkan jabatan saya, bukan gampang itu Bapak Ibu. Tapi biarlah demi Kepulauan Riau, saya siap mewakafkan diri saya untuk membangun KPRI mereka lebih cepat lagi. Saya sedih kalau kemarin Pak Profesor Dr. Hari Azhar Aziz pernah mengatakan, yang dulu ketua BPK kita dari KPRI itu hari ini berjalan seperti kura-kura. Saya ingin KPRI berlari seperti kuda, janganlah berjalan seperti kura-kura. Saya miris, 8 bulan saya di DPR Bapak Ibu, saya pergi ke Indonesia Timur, ke Labuhan Bajo, ke Maluku Utara, ke NTT, NTB, Maluku, ke Ambon. Dulu daerah-daerah itu minus, jauh di bawah kita infrastrukturnya. Hari ini mereka jauh lebih baik infrastrukturnya dari kita, Pak. Kemarin saya ikut meresmikan jalan tol di Maluku Utara itu 16 triliun. Meresmikan jalan tol dari Pekanbaru ke Dumai 26 triliun. Itu mudah karena dia satu kesatuan dengan jalan lintas Sumatera. Kita membangun jembatan Batam Bintan 9,7 triliun aja Bapak Ibu. Dari dulu tak terbangun-bangun. Berjuang macam panas-panas tayangnya. Kalau mau pilkada semua bicara jembatan Batam Bintan. Pilkada selesai jembatan kemanapun dia kemana. Maka 8 bulan itu saya gas betul lah di Komisi 5 itu Bapak Ibu. Setiap rapat dengan pendapat saya pertanyakan bersama Pak Menteri PU. Saya kemarin minta ibu saya bawa ke 15 anggota DPRD ke PU, tanyakan itu. Saya undang gubernur dan jajaran pemerintah provinsi ke Komisi 5. Kemarin saya bawa Komisi 5 ke Bintan dan ke Batam, lihat landing point jembatan itu. Akhirnya barulah Pak Menteri katakan, insya Allah jembatan Batam Bintan sebentar lagi akan kita lelang katanya gitu. Dalam bahasa Jawa Indonesia. Nah, pola KPBU tuh, kerjasama pemerintah dan badan usaha, BUMN dan bank-bank kita. Nanti jadi tol itu. Nah, bagaimana Karimun? Karimun Bapak Ibu, saya dorong terus itu. Saya dorong itu Pelabuhan Malarko, karena saya keliling-keliling. Karimun ini punya potensi besar kok untuk pengembangan industri maritim. Kalau ada hadir Pelabuhan Malarko itu selesai, mudah-mudahan bisa memudahkan para investor untuk melakukan aktivitas investasinya. Dan juga bandara, kalau bisa 600 meter lagi bisa pesawat yang narrow body Boeing 737 bisa masuk nanti, sehingga ada akses langsung ke Jakarta kemana-mana Bapak Ibu. Karimun pasti cepat maju. Tapi satu yang saya idam-idamkan, yang saya cita-citakan, saya ingin di Karimun ini ada namanya Pusdiklat bidang perhubungan. Saya udah bilang sama Pak Rafiq, ayo kita urus itu sama-sama. Tolong siapkan lahan 20 hektar, kita susun DED-nya. Kita dorong pemerintah pusat membangun pusat pendidikan latihan bidang perhubungan. Kita ini 97% lebih lautnya, Bapak Ibu. 97% lebih. Di dalam tata ruang nasional, saya bilang tadi kita di kawasan strategis nasional. Tidak ada pusdiklat perhubungan di tempat kita. Pemerintah malah bangun di Aceh, di Semarang, di Tangerang, di Sulawesi Selatan, di Surabaya, di Papua. Anak-anak kita kalau mau sekolah kapten kapal harus pergi jauh-jauh ke sana. Habislah duit emak dia. Jualah kompor dan segala-galanya. Mau latihan-latihan base safety training, BST yang ilmu nautika dasar, harus pergi ke Tangerang kemana. Sertifikasi di bidang perhubungan itu paling macam-macam. Setiap tahun ada aja upgradingnya itu. Setiap tahun harus merogoh uang, sebulan, 2 bulan gajinya habis. Maka kita dorong prioritaskan itu, harus ada
Pusdiklat bidang perhubungan itu di Kepulauan Riau ini. Kenapa di Karimun? Karena Karimun memang Bapak Ibu perkembangan industri maritimnya ke depan saya yakin sangat menggembirakan itu. Maka Bapak Ibu kita sama-sama berdoa semoga Karimun ini menjadi salah satu pasar besarnya nanti kawasan ekonomi khusus di sini. Kami sudah merancang sama Kadin Provinsi sedang melahirkan kawasan-kawasan investasi murah. Kemarin kita sudah mulai merisik itu dan alhamdulillah nanti tanggal 25 mudah-mudahan ada 17 menteri datang ke Bintan termasuk Kapolri sekaligus meninjau kawasan ekonomi khusus di sana yang sedang dibangun, kemudian akan melonsing kawasan-kawasan investasi murah di Batam, Bintan dan Karimun. Saya yakin kalau itu ada relaksasi-relaksasi kita berikan, insentif-insentif besar kita berikan baik oleh pusat maupun daerah, pasti lahirlah yang namanya teori gula dan semut itu. Di mana ada gula, semut-semut pasti berdatangan. Tapi Bapak Ibu jangan kita lupakan, urusan hebat apapun dunia ini jangan kita lupakan. Jadi pemimpinlah bermuara dengan membangun iman terlebih dahulu. Kalaulah itu kita lakukan, urusan-urusan yang lain insya Allah Allah akan mudahkan itu. Mari sama-sama kita bertekad membangun negeri ke depan lebih baik, membangun negeri ini menjadi provinsi termaju di Indonesia ini, dan saya yakin itu bisa karena potensi kita besar sekali. Mudah-mudahan dengan niat tulus saya akan bekerja keras lah bersama masyarakat mewujudkan itu semua. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Kalaulah Allah amanahkan itu kepada kami, insya Allah mudah-mudahan akan kami gunakan amanah itu sebesar-besarnya untuk menolong orang lain. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah aku ke tempat pintu masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat pintu keluar yang benar, dan titipkanlah dari sisimu kepadaku kekuasaan yang sifatnya untuk menolong. Apapun profesi kita hari ini, anggota DPRD kah, DPR RI kah, pemimpin daerah kah, prinsipnya adalah untuk menolong orang lain semaksimal mungkin. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Mudah-mudahan kalau pohon-pohon kebajikan yang kamu tanamkan, maka kebajikan pula yang akan kamu terima di kemudian hari. Demikian Bapak Ibu, mari kita edukasi masyarakat, tidak usah memburuk-burukkan orang karena ingin menang, tidak usah merendahkan orang lain satu dengan yang lainnya. Kami bertiga calon kalau jadi pun nanti sama-sama ditetapkan, kami akan bersama-sama kompak menjaga situasi daerah dengan baik, tidak usah membuka-buka aib orang. Karena agama apapun saya kira melarang itu semua. Apalagi kita yang beragama Islam. Diamanahkan juga oleh sastrawan, sejarawan hebat kita, yaitu Raja Ali Haji, di dalam salah satu bait gurindamnya yang berbunyi begini: barang siapa mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Aib orang jangan dibuka, aib sendiri hendaklah sangka. Gurindam 12 gubahan Raja Ali Haji. Barang siapa mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Aib orang jangan dibuka, aib sendiri hendaklah sangka. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Yusuf Sirat, orang-orang tua saya yang saya cintai. Kemudian Pak Ustadz, Bapak Ibu sekalian yang hadir malam hari ini, sahabat-sahabat saudara saya, jemaah tabligh semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya dan berkenan mendengarkan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Saya sudahi dengan ucapan salam bahagia, salam agung keagamaan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Haji Ansar Ahmad SMM yang telah menyampaikan berpanjang lebar
untuk kita semua. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu, semua hadirin apabila mendengar apa yang tadi disampaikan beliau, semua mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan sebagai pengetahuan, insya Allah. Dan selanjutnya sebagai informasi kami, sebelum kita mengakhiri acara atau menutup acara kita pada malam hari ini sebagai acara kunjungan kerja anggota DPR RI Komisi Dapil, itu dari Kepri, yaitu Bapak Haji Ansar Ahmad, ya, SEMI, pada malam hari ini. Untuk itu sebuah pengetahuan khususnya daripada warga-warga, ya, mungkin saja dari kalangan dari Jelutong, ya, bertempat di Jelutong, Lebak Permai, yang mungkin saja dari Guntung Punak, dan juga dari Sukamaju, dan juga dari Teluk Senang, mungkin dari Teluk Paku sana mungkin ada juga, kemudian di Peleba, Pasir Panjang, dan Seperas, ya. Nanti kita maklumi dan bisa kita ketahui bahwasanya beliau yaitu Bapak Haji Ansar Ahmad yang hadir pada malam hari ini ada sebagai kunjungan kerja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu khususnya yang datang cukup jauh, ya, untuk satu tidak menghampakan, mungkin di situ ada uang transportasinya, ya. Tepuk tangan, insyaallah yang mulia. Mudah-mudahan beliau mencapai rahmat, kesehatan.